Hari ini pukul 18.00 waktu Washington, gencatan senjata antara Iran dan Amerika resmi berakhir. Dan dalam 1 jam terakhir, saya mendapat notifikasi dari 3 sumber berbeda bahwa ada pergerakan tidak biasa di pangkalan militer AS di Qatar dan Bahrain. Apakah ini pertanda perang? Atau hanya gertakan? Saya tidak akan bicara teori konspirasi di video ini, tapi saya akan tunjukkan bukti. Klaim kemenangan Trump yang banyak diperdebatkan oleh sejumlah analis, dan video Lego viral buatan Iran yang ditonton 1 miliar kali, serta 3 senario mengerikan yang akan membuat harga minyak Anda naik besok pagi. Tonton sampai akhir, karena di menit terakhir, saya akan ungkap satu fakta yang jarang dibahas secara luas di media arus utama. Disclaimer, video ini bertujuan memberikan analisis geopolitik dan konteks sejarah mengenai konflik di Timur Tengah. Konten ini tidak mendukung kekerasan terhadap pihak manapun dan hanya bertujuan untuk tujuan edukasi dan diskusi. Tanggal 8 April 2026, dunia menarik nafas lega saat Amerika dan Iran menyetujui gencatan senjata 14 hari. Mediasi Pakistan disambut meriah oleh PBB. Tapi kenyataannya, gencatan senjata itu hanya kertas basah. Dalam 14 hari terakhir, Israel terus mendem Gaza. Pesawat-pesawat tempur Israel melintas rendah di atas Lebanon Selatan hampir setiap saat. Dan Iran mengirim drone ke kapal perang Amerika. Ini bukan gencatan senjata. Ini istirahat sebentar untuk mengisi peluru. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Untuk memahaminya, Anda harus melihat 3 medan perang sekaligus, bukan satu. Medan perang pertama, laut. Di Selat Hormuz, kapal tanker Iran dan AS bermain kucing-kucingan. Hari Senin lalu, kapal perusak USS Prudence menyergap kapal kargo Iran MV Tuska. Tembakan peringatan dilepaskan hingga 6 jam. Lalu ruang mesin kapal Iran dilumpuhkan. Marinir AS naik ke dek. Medan perang kedua, udara. Drone Iran dan F-35AS saling membuntuti di langit Irak dan Suriah. Medan perang ketiga, ponsel Anda. Ya, ponsel Anda, karena disinilah Iran benar-benar unggul. Saya mau Anda buka Instagram atau X sekarang. Cari hashtag Iran versus US. Apa yang Anda lihat? Video pendek, animasi Lego, jet tempur F-35 Amerika digencet mesin pres hidrolik sampai gepeng. Lalu figur mirip Donald Trump muncul dengan ekspresi konyol. Diolok-olok tentara Iran yang digambar kekar dan gagah. Kelihatannya seperti konten iseng kan? Tapi tunggu dulu. Video itu dibuat dengan kecerdasan buatan, diproduksi oleh tim khusus didanai Garda Revolusi Iran, dan sudah ditonton lebih dari 1 miliar kali. 1 miliar! Sementara itu, pernyataan resmi Presiden Trump di Instagram hanya mendapat beberapa ratus ribu like saja. Siapa yang menang di sini? Secara militer, Amerika unggul jauh. Kapal induk, rudal Tomahawk. Tapi secara persepsi, Iran menggulung Amerika telak. Inilah yang oleh pakar disebut asymmetric narrative warfare, perang cerita asimetris. Iran tidak mencoba menghancurkan Pentagon. Mereka tidak akan pernah bisa. Tapi mereka menghancurkan mitos kemenangan Amerika di kepala anak muda seluruh dunia. Dan efeknya nyata. Sebuah survei di negara-negara Arab bulan lalu menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap Amerika turun 23% sejak perang dimulai. Sementara simpati pada Iran naik. Jadi ketika nanti malam gencatan senjata berakhir, jangan hanya perhatikan rudal, perhatikan juga apa ada meme terbaru yang viral. Sekarang, mari kita bahas insiden paling panas 48 jam terakhir. Kapal MV Tuska, bukan kapal perang, kapal kargo biasa, bawa muatan sipil. Tapi AS menyitanya dengan kekuatan militer penuh. Menurut laporan yang kami terima,
Ketika marinir AS naik ke dek, mereka menemukan bahwa kapal itu tidak membawa senjata, tidak membawa komponen rudal, tidak ada yang ilegal. Lalu kenapa disita? Karena AS menyebutnya sebagai upaya menerobos blokade. Masalahnya blokade itu sendiri tidak pernah disahkan oleh PBB. Iran mengecam ini sebagai pembajakan, dan sebagai balasan, mereka mengirim serangan drone ke kapal perang AS. Tidak ada yang terluka, tapi pesannya jelas, kami tidak takut. Lalu apa dampaknya ke Anda? Coba lihat harga minyak kemarin. Brent naik ke $96 per barel, WTI di atas 90. Ini baru permulaan. Iran sudah mengancam, jika blokade terus berlangsung, mereka akan menutup total Selat Hormuz. Bukan sebagian, total. Selat Hormuz adalah jalur 20% minyak dunia. Jika ditutup, harga minyak bisa tembus $150 dalam seminggu. Inflasi di negara Anda akan naik. Harga BBM, bahan makanan, semuanya ikut naik. Ini bukan perang di negeri orang. Ini perang yang langsung menyentuh dompet Anda. Sekarang saya akan ceritakan sesuatu yang membuat para jenderal Pentagon begadang 2 malam terakhir. Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bakir Kalibaf, berkata, "Kami telah menyiapkan kartu-kartu baru di medan perang." Apa maksudnya? 3 kemungkinan menurut analis intelijen. Kemungkinan 1, rudal hipersonik, rudal yang terbang di atas Mach 5. Lintasannya tidak menentu. Sistem pertahanan Patriot dan Iron Dome tidak bisa menangkapnya. Jika Iran punya ini, pangkalan AS di Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab Unire tidak aman. Kemungkinan 2, drone swarm. Bukan 1 atau 2 drone, tapi ratusan. Kecil, murah, dan sulit dideteksi radar. Mereka datang seperti kawanan lebah. Anda bisa menembak 1, 2, 10, tapi 100, sistem pertahanan mana yang akan kewalahan? Kemungkinan 3, yang paling berbahaya. Iran mengabaikan aturan main tidak tertulis. Aturan main selama ini, Iran dan AS saling serang, tapi tidak pernah menyentuh kapal perang besar atau pangkalan utama. Jika aturan itu rusak, maka AS tidak punya pilihan, dan kita akan memasuki skenario terburuk. Saya akan jelaskan 3 skenario itu sebentar lagi, tapi sebelumnya, mari kita lihat dulu ke Gaza dan Lebanon, karena di sanalah korbannya. Korban yang terlupakan. Di Gaza tidak ada klaim kemenangan, tidak ada konferensi pers, tidak ada unggahan viral yang menyelamatkan dominasi militer. Yang ada adalah seorang ibu menangis di atas reruntuhan rumahnya. Anak perempuannya yang berusia 5 tahun kehilangan kedua kakinya akibat serangan drone. Dan rumah sakit setempat kehabisan bahan baku untuk membuat kaki palsu. Data PBB menunjukkan bahwa sejak gencatan senjata Iran AS diumumkan, aliran bantuan ke Gaza justru menurun hingga 37%. Perjanjian menjanjikan 600 truk per hari. Kenyataannya kurang dari 100 truk yang berhasil masuk. Akibatnya, lebih dari 70.000 kasus infeksi kulit dan kudis dilaporkan hanya dalam 3 bulan pertama tahun 2026. Tikus-tikus besar berkeliaran di tenda-tenda pengungsian. Lebih dari 5.000 orang yang diamputasi tidak bisa berjalan karena tidak ada kaki palsu. Ini bukan perang antar negara. Ini adalah perang terhadap warga sipil. Sementara di Lebanon, situasinya tidak lebih baik. Gencatan senjata 10 hari yang diumumkan pada 16 April lalu dilanggar hanya dalam hitungan jam. Israel membombardir desa-desa di Lebanon Selatan, membongkar rumah, menutup akses jalan. Pesawat dan drone Israel hampir setiap saat terbang di sana. Lebih dari 1 juta orang mengungsi, 141.000 diantaranya tinggal di sekolah-sekolah penuh sesak, tanpa air bersih, tanpa jaminan keamanan, tanpa kepastian kapan bisa pulang. Sekarang, setelah melihat data ini, siapa sebenarnya yang unggul? Apakah kemenangan bisa diukur dari jumlah rudal yang meledak atau dari jumlah anak yang bisa berjalan kembali? Sekarang kita kembali ke papan catur. Gencatan senjata berakhir dalam hitungan jam. Apa yang akan terjadi setelahnya? Kemungkinan besar ada 3 skenario yang paling mungkin terjadi. Skenario pertama, konflik beku. Gencatan senjata tidak diperpanjang, tapi perang total tidak dideklarasikan. Sebagai gantinya, kita akan melihat perang gesekan. Kapal tanker diserang setiap minggu, drone saling mengintai,
Perang cyber mematikan listrik di Dubai atau Tel Aviv. Harga minyak stabil di 90–100 dolar. Cukup tinggi untuk membuat inflasi naik, tapi tidak cukup tinggi untuk memaksa intervensi total. Dunia hidup dalam ketidakpastian kronis selama 1 atau 2 tahun. Skenario 2, jeda taktis. Gencatan senjata diperpanjang 2 hingga 4 minggu. Ini terjadi jika China atau Rusia turun tangan memberi tekanan. Tapi ini hanya jeda. Trump akan memanfaatkannya untuk kampanye pemilu. Iran akan memanfaatkannya untuk memindahkan aset militer. Perdamaian sejati tidak akan tercapai. Skenario 3, yang paling menakutkan, perang total. Terjadi jika Iran meluncurkan kartu baru yang terlalu memalukan bagi AS. Misalnya menenggelamkan kapal penghancur atau menyerang pangkalan utama. Jika itu terjadi, AS akan membalas dengan serangan ke fasilitas nuklir Natanz dan reaktor Arak. Iran akan membalas dengan rudal ke pangkalan Al-Udeid di Qatar. Harga minyak tembus 150 dolar. Pasar saham global jatuh, dan kita mungkin berbicara tentang wajib militer. Saya tidak ingin skenario 3 terjadi, tapi saya juga tidak bisa mengabaikannya. Jadi, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Pertama, jangan percaya klaim kemenangan sepihak di media sosial, baik dari Trump maupun dari Iran. Keduanya sedang bermain psikologi untuk memenangkan opini publik. Ketiga, pantau harga minyak mentah Brent di ponsel Anda. Jika tembus 100 dolar dalam 48 jam ke depan, mulailah mengurangi pengeluaran non-esensial. Ini bukan nasihat investasi, ini kewaspadaan dasar. Ketiga, dan ini penting, jangan hanya konsumsi berita dari satu sumber. Bandingkan apa yang dikatakan media Barat dengan media Timur Tengah. Kebenaran dalam perang seperti ini selalu berada di antara dua narasi yang bertentangan. Sebelum Anda menutup video ini, saya ingin mendengar pendapat dari Anda. Tulis di kolom komentar, skenario mana yang menurut Anda paling mungkin terjadi? Konflik beku, jeda taktis, atau perang total? Atau jika Anda punya pendapat lain, tulis saja. Saya membaca hampir semua komentar di video saya. Jika video ini membantu Anda melihat peta konflik ini lebih jernih, silahkan klik tombol like. Like adalah sinyal ke algoritma YouTube bahwa konten seperti ini layak ditonton lebih banyak orang. Dan jika Anda tidak ingin ketinggalan update saat perang benar-benar terjadi dalam hitungan jam ke depan, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena ketika berita besar terjadi, YouTube akan membanjiri halaman Anda dengan konten spekulasi dan teriakan. Saya akan membawa Anda ke ruang analisis yang tenang, berbasis data, dan tanpa agenda. Jaga diri Anda, dunia sedang panas, tapi Anda tidak perlu ikut terbakar. Dan ingatlah, di balik setiap berita tentang rudal dan jet perang, ada manusia di Gaza, Lebanon, dan Iran yang hanya ingin melihat anak-anak mereka tumbuh tanpa ketakutan. Itulah yang diperjuangkan, bukan negara, bukan ideologi, tapi ketenangan.